Seri kedua Pendekar Empat Alis. Bandit Penyulam. Karya Hulung. Bab 4. Sepasang sepatu merah. Warna senja semakin gelap, lentera di ruang meditasi belum dinyalakan. Sinar terakhir dari matahari terbenam jatuh di lorong yang menuju ke kamar tamu di belakang ruang meditasi. Sinar itu menerpa tiang-tiang kayu yang tua dan mulai lapuk, membuatnya tampak mengkilap seperti dulu. Bersama hembusan halus angin malam di bulan Juli, tercium aroma lembut dari gunung dan pepohonan di kejauhan sana, yang membuat hati manusia dipenuhi oleh perasaan riang dan gembira. Jiang Qingxia berjalan dengan sangat lamban, Lu Xiaofeng juga berjalan dengan sangat lamban. Jiang Qingxia tidak mengucapkan sepatah kata pun, Lu Xiaofeng juga tidak membuka mulutnya. Tampaknya ia menyadari bahwa dirinya adalah tamu tak diundang. Tamu yang tak diundang setidaknya harus cukup bijaksana untuk tetap menutup mulutnya. Halaman di sisi mereka tampak sepi, tak seorang pun terlihat atau terdengar suaranya. Tempat ini memang tempat yang sepi, orang-orang kesepian biasanya pendiam. Tuan yang dermawan, silakan masuk. Jiang Qingxia mendorong sebuah pintu hingga terbuka dan menoleh pada Lu Xiaofeng dengan wajah serius. Terima kasih banyak. Lu Xiaofeng menjawab dengan muka yang serius. Lampu di ruangan itu belum dinyalakan, bahkan sinar matahari terbenam pun tak mampu menembus dindingnya. Lu Xiaofeng berjalan dengan perlahan memasuki ruangan itu, seolah-olah ia agak takut masuk ke sana. Mungkinkah ia takut kalau perempuan sedingin es itu akan mengurungnya di dalam ruangan sedingin es ini? Setan tidak ada di dalam ruangan ini, apa yang kau takutkan? Jiang Qingxia berkata dengan dingin. Setan memang tidak ada di dalam kamar ini, Lu Xiaofeng tersenyum sabar. Tapi ia ada di dalam pikiran. Pikiran siapa? Pikiranmu. Kau sendiri setannya. Jiang Qingxia menggigit bibirnya. Tiba-tiba pendeta wanita sedingin es ini berubah seperti menjadi orang yang benar-benar berbeda. Dengan kuat ia mendorong Lu Xiaofeng masuk, mendorongnya hingga terduduk di atas sebuah kursi, lalu menekan pundaknya dengan kedua tangannya agar ia tetap duduk, dan menggigit telinganya. Ini baru mirip seekor harimau betina, Lu Xiaofeng tertawa. Tadi kau bertingkah seperti apa? Jiang Qingxia menatapnya dengan marah. Seperti harimau mati. Jiang Qingxia bahkan tidak menunggu ucapan Lu Xiaofeng selesai sebelum menggigit telinganya lagi. Lu Xiaofeng hampir menjerit karena kesakitan. Apakah kalian semua dilatih oleh pawang yang sama atau apa? Kenapa suka menggigit telinga? Ia tersenyum dipaksa. Kalian semua? Siapa itu, kalian semua? Jiang Qingxia kembali menatapnya dengan marah. Lu Xiaofeng tidak menjawab, tiba-tiba ia sadar kalau ia telah membuat sebuah kesalahan lagi. Apakah telingamu sering digigit? Jiang Qingxia tidak mau mengalihkan pembicaraan. Aku sedang dikelilingi anjing atau apa ya, mengapa telingaku digigit? Tapi mata Jiang Qingxia semakin membesar dan tatapannya semakin marah. Jadi kau menyebutku seekor anjing? Itu yang kau katakan? Lu Xiaofeng kembali tersudut dan tak tahu harus mengatakan apa. Katakan yang sebenarnya, berapa banyak orang yang telah menggigit telingamu? Jiang Qingxia bertanya dengan marah, ia masih menatap Lu Xiaofeng dengan gusar. Cuma kamu. Benar? Siapa lagi yang berani menggigitku? Bagaimana dengan Su Bing? Apakah ia berani? Ia bahkan terlalu takut untuk menyentuhku, ia beruntung aku tidak menggigitnya. Tentu kau sekarang bicara yang baik-baik, tapi bila kau sedang berhadapan dengannya, aku berani bertaruh kalau kau akan terlalu takut untuk mengatakan apa-apa. Jiang Qingxia mencibir. Mengapa aku harus takut? Lu Xiaofeng tertawa. Kau kira aku takut padanya? Jiang Qingxia pun tiba-tiba tertawa seperti seekor rubah cilik yang licik. Baiklah, silakan. Aku di sini, ayo kita lihat kau bisa apa. Saat itu seseorang berkata dengan dingin dari luar pintu. Jantung Lu Xiaofeng seperti tenggelam. Ia bahkan tak perlu berpaling untuk melihat bahwa orang itu adalah Su Bing. Bertemu dengan satu harimau betina saja sebenarnya sudah cukup buruk. Hal yang lebih buruk daripada bertemu dengan satu harimau betina adalah bertemu dengan dua harimau betina pada saat yang bersamaan. Kepala Lu Xiaofeng tiba-tiba terasa 3 kali lebih besar.
Jiang Qingxia cekikikan sambil menyalakan lampu. Sinar lampu itu menyinari wajah Su Bing. Wajahnya memerah lagi, merah seperti merica, tapi kali ini karena marah. Lebih dulu mengambil inisiatif. Tentu saja Lu Xiaofeng tahu persis mengapa hal ini penting. Aku memang sedang mencarimu. Tidak kusangka kau malah berani mencariku. Tiba-tiba ia melompat bangkit dan berkata dengan dingin pada Su Bing, memberikannya tatapan paling gusar yang bisa ia tampilkan. Mengapa aku tidak berani datang mencarimu? Melihat dirinya begitu marah, Su Bing jadi melunak. Apa yang kau lakukan di sini? Kami adalah sahabat lama, Jiang Qingxia memotong dan menjawab untuk Su Bing. Dan kami juga diajari oleh pawang yang sama, khusus dalam ilmu menggigit telinga, mengapa ia tidak boleh berada di sini? Aku bertanya padamu, apa yang sedang kau lakukan di sini? Lu Xiaofeng tetap menatap Su Bing dengan marah, tanpa menghiraukan Jiang Qingxia. Kau tahu pasti bahwa aku berada di sini untuk menyampaikan sesuatu. Anehnya, ia mengakui hal itu dengan santai, bahkan tidak ada tanda-tanda kebimbangan sedikit pun di wajahnya. Tentu saja kain satin merah itu. Kau tidak menyangkalnya? Sekarang giliran Lu Xiaofeng yang agak tercengang. Itu bukan sesuatu yang memalukan, mengapa aku harus menyangkalnya? Kau membantu seseorang menipuku. Lu Xiaofeng hampir berteriak. Apakah itu sesuatu yang dapat dibanggakan? Si Kong Saising bukan orang lain, ia sahabatmu, kau sendiri yang mengatakannya. Bahkan Lu Xiaofeng pun harus mengiyakan hal itu. Su Bing tertawa kecil dan meneruskan dengan bangga. Aku membantu sahabatmu, kau seharusnya berterima kasih. Kau membantunya menjualku, dan aku seharusnya berterima kasih. Lu Xiaofeng kembali tercengang. Kain satin itu tidak berguna lagi untukmu tapi sangat berguna untuknya. Yang aku lakukan adalah membantunya membawanya ke sini, bagaimana aku bisa menjualmu? Ia tampak lebih marah daripada Lu Xiaofeng dan merasa 10 kali lebih benar daripada Lu Xiaofeng. Di samping itu, bukankah dia itu temanmu? Bukankah kau pun berdusta padanya? Dan sesudah itu kau merasa bangga dan puas pada dirimu sendiri. Jadi mengapa aku tidak boleh berdusta padamu? Tapi kau seharusnya membantuku. Memangnya salah siapa kau begitu puas pada dirimu sendiri? Seolah-olah tidak ada orang di dunia ini yang lebih baik darimu. Aku tidak tahan pada sikapmu itu. Su Bing menyeringai. Lu Xiaofeng tidak menjawab. Ia tiba-tiba menyadari bahwa bila seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita, hal itu seperti seorang pelajar bertemu dengan segerombolan serdadu, berdebat hanyalah usaha yang sia-sia. Di dalam hati seorang wanita tampaknya tidak ada kata-kata, benar, dan salah. Semua yang ia lakukan hanya berdasarkan keinginannya dan jika kau beradu debat dengannya, ia selalu punya bahan debatan 10 kali lebih banyak daripada kamu. Aku bahkan belum mengusut ucapanmu di belakangku tadi dan kau malah berusaha menekanku? Seringai itu menghilang dari wajah Su Bing. Ini yang disebut, lebih dulu mengambil inisiatif, semua laki-laki di dunia ini melakukannya. Jiang Qingxia mendengus. Dan apa yang hendak kau katakan untuk dirimu sendiri sekarang? Su Bing mengejek. Hanya satu hal yang ingin kukatakan. Lu Xiaofeng tersenyum sabar. Katakanlah. Su Bing memberi perintah. Kepada siapa kau berikan kain satin itu? Lu Dongbin. Siapa lagi Lu Dongbin ini? Lu Xiaofeng tercengang sekali lagi. Kau bahkan tidak tahu siapa Lu Dongbin? Bagaimana kau bisa hidup sampai usia 30 tahun? Su Bing terheran-heran. Lu Dongbin adalah Lu Chunyang, pendeta Tao yang bernyanyi dan terbang dalam perjalanannya ke Danau Dongting. Kau tidak tahu? Jiang Qingxia menerangkan. Catatan, Lu Dongbin adalah salah seorang ahli filsafat Tao paling terkenal dalam cerita rakyat Cina. Kisah mengenai dirinya sangat banyak dan beragam. Ia bagi para penganut Tao sama seperti Buddha bagi para pengikut Buddha. Kukira Lu Dongbin suka mawar putih, sejak kapan ia ingin mawar hitam yang tersulam di atas kain satin merah? Lu Xiaofeng tersenyum lemah. Si Kong Saising tidak menyuruhku untuk memberikan kain satin itu pada seseorang, Su Bing akhirnya menerangkan. Ia hanya ingin aku meletakkannya di depan altar Lu Dongbin. Dan di manakah altar itu? Di dalam kuil kecil di belakang sana. Sudah berapa lama kau berada di sini?
Belum terlalu lama, tapi cukup lama untuk mendengar ucapanmu yang memburuk-burukan diriku. Su Bing menjawab dengan dingin. Di dalam hutan bambu di belakang biara ada sebuah kuil kecil. Bagian dalam kuil itu diterangi oleh sebuah lampu yang selalu menyala, yang cahayanya menerpa wajah Mahaguru Tao Chun yang sedang tersenyum. Walaupun ia mungkin tak dapat menikmati daging dan kemenyan yang berada di atas altar di depan biara, tapi ia masih tetap sangat puas. Lu Dongbin adalah dewa yang cerdas. Dewa yang cerdas itu seperti orang-orang yang cerdas. Mereka semua paham bagaimana caranya puas dan bahagia. Lu Xiaofeng tidak menunggu ucapan Su Bing selesai sebelum berlari ke sana dan menemukan bahwa sehelai kain satin merah bersulamkan mawar hitam berada di kaki altar. Saat ia memungut kain satin itu, Jiang Qingxia dan Su Bing pun tiba. Masih ada di sini. Lu Xiaofeng bergumam pada dirinya sendiri ketika ia membolak-balik kain itu di dalam genggamannya dan tenggelam dalam renungan. Si Kong Zaising tentu tidak mengira kalau Su Bing akan begitu cepat memberitahu hal yang sebenarnya padamu sehingga ia tidak buru-buru datang ke sini untuk mengambilnya. Jiang Qingxia menebak-nebak. Mungkin memang bukan dia yang akan mengambilnya. Lu Xiaofeng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, sambil menatap langsung ke mata pendeta wanita itu. Lalu siapa kalau bukan dia? Jiang Qingxia bertanya. Kamu. Apakah kau gila? Jiang Qingxia tertawa. Untuk apa aku memerlukan kain satin ini? Aku sendiri hendak menanyakan hal itu padamu. Kau benar-benar mengira bahwa aku adalah orang yang menyuruhnya mencuri barang ini darimu. Ekspresi wajah Jiang Qingxia pun berubah. Lu Xiaofeng mengiyakan hal itu. Jika aku yang menyuruh dia mencurinya, lalu mengapa ia membawamu kemari? Mungkin ia harus menyelesaikan urusan ini sendiri tapi ia tak bisa melepaskan aku dari ekornya, atau mungkin tiba-tiba ia sadar dan merasa bahwa ia telah berbuat salah padaku, atau mungkin ia membawaku ke sini dengan tujuan agar aku tidak mencurigaimu. Jadi menurut pendapatmu aku adalah si bandit penyulam? Wajah Jiang Qingxia menjadi merah karena marah. Lu Xiaofeng tidak menyangkalnya. Mungkin kau tidak sebodoh itu, Jiang Qingxia tiba-tiba tertawa lagi. Tapi kau lupa satu hal. Oh, kau lupa kalau Jiang Chongwei adalah kakakku. Mengapa aku tega membutakan kakakku sendiri? Segera setelah ucapannya selesai, ia berbalik untuk pergi, seakan-akan ia telah bosan berdebat dengan orang tolol ini. Tunggu. Tapi Lu Xiaofeng menghalangi jalannya. Apa yang hendak kau katakan sekarang? Jiang Qingxia mendengus. Hanya satu hal. Oke, aku akan mendengarkan perkataanmu tentang satu hal lagi. Jiang Chongwei tidak punya adik, dan kau tidak punya saudara laki-laki. Nama keluargamu yang asli pun bukan Jiang. Seluruh warna di wajah Jiang Qingxia pun menghilang dan wajahnya berubah pucat pasi. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku pun tidak tahu. Lu Xiaofeng menarik nafas. Tapi aku tak bisa mencegah jika nasib menginginkan aku menemukan hal-hal yang seharusnya tidak ku ketahui. Apalagi yang kau ketahui? Jiang Qingxia menatap gusar dengan matanya yang setajam pisau. Kau benar-benar ingin aku mengatakannya? Katakanlah. Dulu kau adalah calon istri Jiang Chongwei, tapi karena sesuatu alasan kau malah menjadi seorang biarawati. Kau pura-pura tidak mengenalku di hadapannya karena kau tidak ingin mengusik perasaannya, tidak ingin ia tahu. Diam! Jiang Qingxia tiba-tiba menjerit. Seluruh tubuhnya bergetar. Aku pun sebenarnya tidak ingin mengatakannya. Lu Xiaofeng menarik nafas. Itu benar, Jiang Chongwei dan aku dijodohkan waktu kami masih kecil. Tubuh Jiang Qingxia masih gemetaran tak terkendali, tapi ia masih menjawab dengan gigi yang dikertakkan. Tapi waktu kami dewasa dan bertemu, kami menyadari bahwa tidak mungkin kami bisa bersama-sama, maka kau pun menjadi seorang biarawati? Lu Xiaofeng menyelesaikan ucapannya. Jiang Qingxia mengangguk. Selain menjadi seorang biarawati, apalagi yang bisa kulakukan? Air mata bercucuran dari matanya. Seorang gadis seperti dia menjadi seorang biarawati pada usia muda, tentu hal itu berkaitan dengan sebuah cerita yang tragis dan menyakitkan. Kau seharusnya tidak memaksanya mengatakan semua ini. Su Bing menggigit bibirnya dan menegur Lu Xiaofeng dengan keras, matanya yang menatap Lu Xiaofeng pun telah berurai dengan air mata.
Tak apa-apa, aku memang ingin mengatakannya. Jiang Qingxia tiba-tiba berseru. Dengan perlahan ia menghapus air matanya dengan lengan bajunya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Walaupun aku seorang biarawati, aku masih muda dan tak tahan terhadap kesunyian dan kesepian seperti ini. Maka aku pun pergi keluar dan berpetualang sekali dua kali di dunia luar. Maka aku pun berkenalan dengan beberapa orang pria, dan berkenalan denganmu. Lu Xiaofeng pun diam-diam menarik nafas, walau seorang wanita telah menjadi seorang biarawati, bukan berarti ia mati, ia masih punya hak terhadap hidupnya sendiri dan berhak menikmati kehidupan yang ia rasa sesuai. Jika kau kira aku tidak ingin Jiang Chongwei tahu, maka kau keliru. Dan jika kau mengira bahwa aku membutakannya karena aku tidak ingin menikah dengannya, maka kau lebih keliru lagi. Iya. Tiba-tiba ia berhenti dan ia menatap keluar jendela dengan terkejut. Jiang Chongwei telah berjalan masuk dari kegelapan di luar sana, berjalan masuk dengan tangan meraba-raba untuk mencari jalan. Wajahnya tampak pucat pasi. Kejadian itu bukan karena ia tidak ingin menikah denganku, tapi karena aku yang tak bisa mengambilnya sebagai istriku. Ia berkata dengan perlahan. Mengapa? Su Bing tak tahan untuk tidak bertanya. Karena aku. Kau tidak perlu memberitahu mereka, Jiang Qingxia berteriak sekali lagi dengan putus asa. Kau tidak perlu memberitahu siapa-siapa. Jiang Chongwei tersenyum, senyuman yang sedih dan sepi. Tidak apa-apa, aku memang ingin mengatakannya. Wajahnya penuh dengan perasaan sakit. Aku tak bisa mengambilnya sebagai istriku, karena aku telah lama menjadi laki-laki yang cacat. Aku tak bisa menjadi suami siapa-siapa, dan tidak bisa menjadi ayah siapapun. Su Bing akhirnya paham, tapi sekarang ia menyesal telah bertanya. Mengapa ia harus tahu? Bukankah penderitaan orang lain juga menyakitkan bagi diri kita sendiri? Semua hal yang dilakukan Qingxia, aku tahu semuanya. Jiang Chongwei meneruskan. Tak peduli apa yang ia lakukan, aku tidak menyalahkan dia sedikit pun. Di samping itu, aku juga tahu bahwa, walau di luarnya tidak kelihatan, ia sama sekali bukan seorang wanita yang hina. Kepala Jiang Qingxia menunduk dan air mata mengalir menuruni pipinya. Bagi seorang wanita yang muda dan rapuh seperti dirinya, berjuang melawan perasaan dan emosi jiwa mudanya adalah hal yang hampir mustahil. Tak peduli apa yang ia lakukan, semua itu bisa dimaafkan oleh orang lain. Tapi ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri sedikit pun. Tak peduli apapun yang engkau katakan, aku bisa menjamin bahwa ia benar-benar bukan orang yang membutakanku. Jiang Chongwei mengambil kesimpulan. Kau yakin? Kau cukup lama memperhatikan orang itu untuk bisa memastikan bahwa orang itu bukan dia? Lu Xiaofeng tiba-tiba bertanya. Hatinya pun penuh dengan perasaan simpati, tapi urusan ini terlalu penting. Maka ia terpaksa menelan perasaannya dan berusaha memastikan. Tentu saja. Jiang Chongwei segera menjawab tanpa bimbang sedikit pun. Apa yang kau lihat sehingga kau begitu yakin kalau orang itu bukan dia? Aku tahu begitu saja, jangan lupa bahwa waktu pertama kali kami bertemu, ia masih seorang anak kecil. Tapi kalian berdua telah bertahun-tahun tidak saling bertemu, kan? Apa yang hendak kau katakan? Wajah Jiang Chongwei tertekuk dan ia bertanya dengan dingin. Kau ingin menyindir bahwa aku sedang berdusta untuknya? Lu Xiaofeng menarik nafas. Ia benar-benar kehabisan akal untuk menyelidiki lebih jauh. Selama kita tidak memiliki perasaan menyesal dan keraguan di hati kita, tak usah pedulikan apa yang ia pikirkan. Jiang Qingxia berkata dengan dingin. Jiang Chongwei mengangguk. Jiang Qingxia telah berjalan ke sisinya dan meletakkan tangannya di pundaknya untuk membantunya berjalan. Mari kita pergi. Ia berkata. Lu Xiaofeng hanya bisa menundukkan kepalanya dan membiarkan mereka lewat. Cahaya lampu tampak redup, lantai terbuat dari lempengan batu hijau. Jiang Qingxia memakai sepasang sepatu berwarna hijau yang sama sekali tidak cocok dengan jubahnya yang berwarna ungu. Biasanya ia adalah seorang wanita yang sangat teliti. Tunggu. Lu Xiaofeng tiba-tiba berkata lagi. Kau belum selesai. Jiang Qingxia bermaksud mengacuhkannya, tapi tiba-tiba ia melihat bahwa Lu Xiaofeng sedang menatap kakinya, maka ia mendengus. Aku menemukan sesuatu yang agak aneh. Apanya yang begitu aneh? Tatapan mata Lu Xiaofeng masih tidak lepas dari kakinya.
Mengapa ada warna merah di dalam sepatumu yang berwarna hijau? Ia bertanya lambat-lambat. Ekspresi wajah Jiang Qingxia berubah lagi dan ia secara naluriah berusaha menyembunyikan kakinya di bawah jubahnya. Jubah Taomu tidak cukup panjang untuk menyembunyikan kakimu, Lu Xiaofeng berkata seadanya. Di dalam sepatu hijau itu, kau seharusnya tidak memakai sepatu merah. Sepatu merah? Ekspresi wajah Jiang Chongwei pun tampak berubah. Hebat sekali matamu. Jiang Qingxia tiba-tiba tertawa dengan dingin. Sebelum suara tawanya hilang, ia telah menyerang. Ia berusaha menggunakan dua buah jarinya yang indah dan seperti anggrek itu untuk mengorek mata Lu Xiaofeng. Gerakannya cepat dan akurat. Kau seharusnya hanya mencoba menggigit telinga. Kau seharusnya tidak mencoba mengorek biji mataku. Lu Xiaofeng menarik nafas. Saat ia mengucapkan 12 kata itu, Jiang Qingxia telah menyerang sebanyak 11 kali. Gerakan yang demikian cepat. Serangan yang demikian cepat. Jiang Qingxia adalah salah satu dari 4 orang wanita yang paling ditakuti di dunia persilatan. Mereka semua cantik luar biasa, tapi mereka semua adalah harimau betina. Tak terhitung banyaknya laki-laki yang telah terluka di bawah cakar mereka. Bila wanita menyerang, gerakan mereka akan lebih cepat dan lebih keji daripada serangan laki-laki. Karena mereka tahu bahwa kekuatan mereka tak bisa menandingi kekuatan pria, maka mereka tidak ingin terlibat dalam perkelahian yang berlangsung lama dengan laki-laki. Jadi gerakan mereka hanya ditujukan untuk mengambil nyawa. Tapi Lu Xiaofeng tidak seperti laki-laki lain, ia bahkan lebih cepat daripada Jiang Qingxia. Bahkan, dengan mudah ia menghindari 11 buah serangan Jiang Qingxia tanpa menangkisnya. Tampaknya ia tidak ingin balas menyerang, tapi jika ia balik menyerang, Jiang Qingxia mungkin tak akan mampu menghindar. Senjata rahasia. Jiang Qingxia mengkertakkan giginya dan berteriak. Lu Xiaofeng segera mundur sejauh 2 meter atau lebih, tapi Jiang Qingxia tidak melepaskan senjata rahasia apapun. Tubuhnya malah berjumpalitan di udara dan melesat ke arah pintu keluar. Saat itu, Lu Xiaofeng tiba-tiba mengulurkan tangannya dan, dengan kecepatan seperti kilat, merampas sepatunya. Dan hanya berhasil menyambar sepatunya, bukan orangnya. Di dalam sepatu kain berwarna hijau itu, benar-benar ada sepasang sepatu merah, sepatu sulam dari kain satin merah. Tapi orangnya telah diselubungi oleh kegelapan dan segera menghilang. Lu Xiaofeng tidak memburunya. Su Bing juga tentu saja tidak, ia tampaknya masih terkejut. Jiang Chongwei berdiri di sana tanpa bergerak, raut mukanya tampak kelabu. Ia telah pergi. Tiba-tiba ia bertanya. Ia telah pergi. Lu Xiaofeng menjawab. Tinju Jiang Chongwei terkepal erat dan sudut matanya berkernyit tak terkendali, membuat rongga matanya yang gelap seperti gua tampak semakin mengerikan. Apakah si bandit penyulam itu juga memakai sepatu merah? Lu Xiaofeng bertanya. Ekspresi wajah Jiang Chongwei tampak semakin tersiksa. Akhirnya, dengan lambat ia mengangguk. Mengapa kau tidak mengatakan apa-apa tadi? Aku benar-benar tidak ingat, setelah kau mengatakannya barulah aku teringat. Tepat saat kilauan ujung jarum tiba di depan matanya, ia melihat sepasang sepatu merah itu. Merah seperti darah. Mata seperti apa yang kau miliki? Su Bing akhirnya menarik nafas. Aku tak melihat sedikit pun warna merah di sepatunya. Aku juga tidak. Su Bing tercengang. Aku hanya berpikir bahwa warna sepatunya sama sekali tidak cocok dengan pakaiannya, dan tampaknya sepatu itu juga agak kebesaran, seperti sesuatu yang dipakai untuk sementara dan dengan tergesa-gesa. Maka kau menguji dia. Lu Xiaofeng mengangguk. Berada di sekitar orang sepertimu benar-benar berbahaya. Su Bing menarik nafas lagi. Sun Song mungkin tidak akan setuju, Lu Xiaofeng tersenyum. Ia mungkin yakin bahwa kau lebih berbahaya daripada aku. Seharusnya aku memotong kedua kakinya juga. Su Bing bergurau. Apakah ia datang dan mengganggumu lagi? Lu Xiaofeng bertanya. Ia tak akan berani. Lalu bagaimana potongan tangannya bisa berada di atas piring di mejamu? Tangan apa? Su Bing tampak bingung mendengar pertanyaan itu. Kau tidak melihat tangan itu? Tidak. Tak mungkin tangan itu bisa merangkak naik ke atas piring, kan? Lu Xiaofeng tersenyum sabar. Ia sama sekali tak bisa membayangkan kejadian yang sebenarnya.
Ada satu hal lagi yang tak bisa kubayangkan, Su Bing berkata. Si Kong Saising menginginkan aku membawa kain itu ke sini, lalu mengapa ia pun membawamu kemari? Tak seorang pun bisa membayangkan mengapa orang seperti dia berbuat seperti itu. Lu Xiaofeng menarik nafas. Maka lebih baik tidak memikirkannya. Aku juga tidak paham, mengapa Jiang Qingxia melakukan sesuatu seperti ini? Jiang Chongwei bertanya dengan muram. Kau juga bisa berhenti memikirkannya sekarang. Lu Xiaofeng menjawab. Mengapa? Karena ia tidak melakukannya. Lu Xiaofeng kembali tersenyum. Ia tidak melakukannya. Jiang Chongwei terkejut mendengar pernyataan itu. Ia bukan si bandit penyulam? Mustahil. Kungfunya memang lumayan, tapi masih sangat jauh untuk berharap bisa membutakan jago-jago seperti Chang Mentian dan Hua Yifen dalam satu gerakan. Kau yakin kalau ia tidak berpura-pura lemah? Aku yakin. Dan itulah sebabnya kau membiarkan dia pergi. Jiang Chongwei menarik nafas dalam-dalam. Lu Xiaofeng tidak menyangkalnya. Jika ia mampu merampas sepatu seseorang, maka ia pun tentu bisa menangkap kaki orang itu. Sekali kaki seseorang tertangkap, maka tak mungkin orang itu bisa meloloskan diri. Jika ia tidak bersalah, lalu mengapa ia lari? Jiang Chongwei mengerutkan keningnya sambil berpikir dalam-dalam. Karena ia memiliki sebuah rahasia lain yang ia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Lu Xiaofeng mengambil kesimpulan. Rahasia apa? Rahasia sepatu merah. Si bandit penyulam juga memakai sepatu merah. Jiang Chongwei mengangguk. Mungkinkah mereka berasal dari organisasi yang sama? Mungkin ya, mungkin juga tidak. Lu Xiaofeng menjawab. Ia tahu benar bahwa apa yang barusan ia katakan adalah benar-benar tidak berguna, tapi ia tetap saja mengatakannya. Bandit penyulam itu sangat tangguh dan kuat, berjenggot, tapi ia adalah seorang wanita yang mengenakan sepatu merah. Hanya itu saja yang mereka tahu, tapi mereka pun tidak yakin akan hal ini, dan masih belum berhasil membuktikannya. Ia dulu seorang gadis yang sederhana, polos dan baik. Ekspresi wajah Jiang Chongwei tampak sendu. Ia bisa menjadi pasangan yang sempurna bagi seorang pria. Mungkinkah ia benar-benar telah berubah? Kapan terakhir kalinya kau bertemu dengannya? Lu Xiaofeng tiba-tiba bertanya. Belum lama, ia tentu datang menemuiku pada setiap hari ulang tahunku di setiap tahunnya. Kapan hari ulang tahunmu? Tanggal 14 Mei. Kapan perampokan itu terjadi? Tanggal 11 Juni. Lu Xiaofeng tidak berkata apa-apa lagi. Jiang Chongwei tampaknya ingin mengatakan sesuatu, tapi karena sesuatu hal ia membatalkannya dan hanya mengeluarkan desahan nafas yang panjang dan lelah. Dengan kepala tertunduk, ia berputar dan berjalan pergi dengan cara meraba-raba. Melihat bayangannya yang kesepian menghilang dalam kegelapan, Su Bing tak tahan untuk tidak menarik nafas juga. Ia tentu merasa gundah dalam hatinya sekarang. Lu Xiaofeng mengangguk. Jiang Qingxia mengunjunginya pada tanggal 14 Mei, dan tidak sampai sebulan kemudian, perampokan itu terjadi. Itu hanya sebuah kebetulan saja. Tapi tingkat keamanan ruang harta kerajaan begitu tinggi sehingga seekor lalat pun tidak bisa masuk. Bagaimana mungkin si bandit penyulam berhasil masuk? Ada gagasan? Menurutku, mungkin seseorang telah masuk ke istana kerajaan dan memeriksa tata ruang tempat itu untuknya serta membuatkan cetakan kunci ruang harta dengan menggunakan lilin. Mata Su Bing tampak bersinar-sinar ketika ia menjelaskan dugaannya. Dan menurutmu orang itu tak lain tak bukan adalah Jiang Qingxia? Su Bing tidak membantah dan menarik nafas. Hanya dia yang sangat dekat hubungannya dengan Jiang Chongwei, dan hanya Jiang Chongwei yang memiliki kunci ruang harta itu. Menurutmu, ia diam-diam membuatkan cetakan kunci, membuat duplikatnya dari cetakan itu, dan memberikannya pada si bandit penyulam? Benar. Dan si bandit penyulam masuk ke ruang harta dengan menggunakan kunci itu untuk membuka pintu ruang harta. Aku pikir, itulah yang seharusnya terjadi. Dugaanmu cukup beralasan, tapi kau melupakan dua hal. Apa? Pintu ruang harta itu dijaga siang dan malam, bagaimana mungkin seseorang berjenggot besar bisa membuka pintu ruang harta dan berjalan masuk tanpa terlihat oleh penjaga? Ia tak terlihat oleh siapapun. Su Bing tidak punya penjelasan untuk hal ini. Bukan hanya itu, waktu Jiang Chongwei masuk ke ruang harta pada hari itu, pintu itu masih terkunci dari luar.
Bagaimana mungkin si bandit penyulam bisa mengunci pintu dari luar setelah ia memasuki ruang harta itu? Ya, kalau gagasanku keliru, lalu bagaimana menurutmu cara ia melakukannya? Wajah Su Bing kembali memerah. Ia tentu menggunakan sebuah cara yang unik, mungkin hal itu tak ada hubungannya dengan Jiang Qingxia. Sayangnya, kau pun tidak bisa membayangkan dengan tepat caranya yang unik itu. Su Bing menjawab dengan dingin. Itulah sebabnya aku harus melakukan sebuah percobaan. Melakukan sebuah percobaan? Untuk melihat apakah aku bisa menemukan sebuah cara untuk masuk. Mata Su Bing terbelalak takjub dan ia memandang dengan heran. Kau mabuk lagi. Aku belum minum setetes pun arak hari ini. Jika kau tidak mabuk, maka kau pasti gila. Orang yang normal dan sehat tak akan pernah berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Oh, kau tahu ada berapa banyak penjaga di dalam istana kerajaan? Lebih dari 800 orang. Dan kau tahu bahwa setiap penjaga membawa sebuah busur juga yang sangat kuat. Sehingga bila ada orang yang tertangkap, mereka akan segera merubahnya jadi seekor landak. Aku tahu. Dan kau tahu ada berapa banyak jago kungfu di istana kerajaan di samping penjaga-penjaga itu? Seperti jumlah bintang di langit. Dan kau tahu bahwa ilmu pedang pangeran muda diajarkan sendiri oleh majikan benteng awan putih. Menurut kabar burung, ia adalah petarung terbaik di istana kerajaan. Dan kau tahu bahwa tempat-tempat terlarang di istana kerajaan semuanya membawa maut bagi siapa saja yang tertangkap di dalamnya, tanpa melalui pengadilan lagi. Aku tahu. Tapi kau masih ingin mencoba masuk? Ya. Kau ingin mati? Tidak. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau bisa mencoba masuk dan keluar dalam keadaan hidup-hidup? Tak ada. Lalu mengapa kau ingin mengambil resiko? Su Bing menggigit bibirnya. Hanya untuk membuktikan bahwa Jiang Qingxia tidak bersalah. Aku hanya ingin tahu apakah ia benar-benar ada hubungannya atau tidak dengan seluruh masalah ini. Kau benar-benar demikian peduli padanya? Karena aku menyukainya. Su Bing tiba-tiba melompat bangkit dan menatapnya dengan gusar. Baiklah, pergilah dan mampuslah. Ia berseru dengan keras. Angin semakin lembut, halaman yang sunyi itu bahkan semakin sunyi. Lu Xiaofeng berjalan keluar, dan Su Bing mengikutinya. Apakah kita menuju ke Tenggara sekarang? Kita? Lagi? Lu Xiaofeng seperti seseorang yang mulutnya penuh dengan jeruk limau yang masam. Tentu saja kita, kata Su Bing dengan wajah yang kaku. Kau kira kau bisa meninggalkanku sendirian di sini? Lu Xiaofeng memang ingin melakukan hal itu, tapi ia tahu bahwa sekali perempuan seperti ini memutuskan untuk mengikutimu, kau tak bisa menyingkirkannya tak peduli apapun yang kau coba lakukan. Untuk apa kau ikut denganku? Ingin menemaniku bila aku mati? Tidak. Su Bing menggigit bibirnya lagi. Aku hanya ingin melihat seperti apa dirimu setelah kau mati. Jalan itu hampir seluruhnya tertutup oleh lempeng batu hijau, pohon-pohon kapas merah yang lebih merah daripada daun maple berbaris di sepanjang jalan, warna-warna dunia tampak cerah dan indah seperti saat fajar. Inikah kota Wangping? Kudengar makanan di sini adalah yang terbaik. Kau pernah mencicipinya? Tidak, tapi kudengar beberapa jenis masakan di sini adalah yang terbaik. Coba beritahu aku. Sayap besar dari 3 lingkaran besar, ayam 100 warna dari Wentian. Sayuran danau dari Xiwan, rumah siput yang dibakar dari Nanyuan. Su Bing baru bicara sampai di situ sebelum ia terpaksa berhenti, karena ia sadar bahwa air liurnya hampir menetes. Itu belum seberapa, makanan terbaik yang ada di sini mungkin belum pernah kau dengarkan sebelumnya. Lu Xiaofeng berkata dengan acuh tak acuh. Kau ingin mengajakku makan sekarang juga? Mata Su Bing bersinar-sinar. Selama kau bersikap sebagai seorang gadis yang baik, kujamin kau akan mendapatkan sesuatu yang enak untuk dimakan. Jelas ia pernah datang ke tempat ini karena ia memasang tampang seperti seekor kuda tua yang mengenali jalan pulangnya. Dengan Su Bing mengikuti di belakangnya, ia berputar dan berbelok-belok menelusuri jalan dan tiba di sebuah jalan kecil yang sangat sempit. Jalan itu tidak begitu terang, dan di atas tanahnya masih tersisa lumpur bekas hujan beberapa hari yang lalu. Di kedua sisi jalan ada berbagai jenis warung pedagang kecil, tapi semua pintunya juga sangat sempit. Orang-orang yang keluar masuk semua tampak lusuh.
Ada makanan enak di tempat seperti ini? Su Bing bergumam pada dirinya sendiri. Tapi ia tidak berani untuk bertanya keras-keras. Tempat ini seperti sebuah negeri yang asing baginya, ia tak mengerti sepatah kata pun yang diucapkan oleh penduduk setempat. Ia benar-benar agak khawatir kalau Lu Xiaofeng meninggalkannya di sini sendirian. Saat itulah ia menyadari bahwa ada sebuah aroma yang lezatnya tak terkira terbang bersama angin. Ia belum pernah mencium aroma yang begitu harum. Tampaknya Lu Xiaofeng sama sekali tidak berdusta padanya, benar-benar ada sesuatu yang enak untuk dimakan di tempat ini. Aroma apa ini? Ia bertanya. Aroma makanan ternak di dunia, kau akan setuju setelah kau mencicipinya. Lu Xiaofeng berkata padanya. Tepat di ujung jalan itu ada sebuah warung yang sangat kecil, di pintu depannya ada sebuah tungku yang sangat besar. Di atas tungku ada sebuah panci besar berisi masakan, aroma tadi berasal dari panci ini. Tapi bagian dalam warung tampak sangat kotor. Dinding, kursi, meja, semuanya hitam berminyak karena asap, bahkan papan nama di atas pintu pun sudah begitu gelapnya sehingga kata-katanya tidak bisa dikenali. Tapi aroma ini benar-benar terlalu menggoda. Mereka baru saja duduk waktu seorang pelayan menghidangkan 2 mangkuk besar daging giling untuk mereka. Tampaknya tempat ini tidak menyediakan makanan lain. Daging itu masih beruap, bukan hanya aromanya harum, sepertinya rasanya juga enak. Lu Xiaofeng segera mengambil sebuah sendok dan menyerahkannya pada Su Bing. Makanlah selagi masih panas, rasanya kurang enak kalau sudah dingin. Su Bing mencoba sesendok, lalu sesendok lagi. Rasanya luar biasa enak. Apa isinya? Ia bertanya. Selain daging, sepertinya ada yang lain juga. Kau menyukainya? Lezat sekali. Jika rasanya lezat, maka makanlah lagi dan jangan bicara lagi. Lu Xiaofeng menghabiskan 1 mangkuk dan menambah 1 mangkuk lagi. Tiba-tiba ia membuat sebuah isyarat aneh pada si pelayan. Pelayan itu tadinya bersikap seolah-olah ia tidak begitu memperdulikan tamu-tamu dari luar kota ini. Tapi setelah ia melihat isyarat Lu Xiaofeng itu, sikapnya segera berubah. Ada, Pak. Ia datang berlarian sambil tersenyum lebar. Aku kasih ini untuk cari es seorang. Lu Xiaofeng menjawab. Es apa yang kau cari? Raja ular. Ekspresi wajah si pelayan tampak berubah sedikit. Untuk, Pak kau mencarinya. Margaku Lu, bilang begitu pedanya, iya, kan tahu. Si pelayan bimbang sebentar sebelum akhirnya mengangguk sedikit. Tunggu di sini. Su Bing terheran-heran selama itu. Akhirnya, setelah si pelayan keluar melalui sebuah pintu sempit di belakang, ia tak bisa menahan dirinya lagi dan bertanya. Apa yang barusan kalian bicarakan? Aku meminta bantuannya untuk menemukan seseorang. Seseorang di tempat seperti ini? Siapa? Raja Ular. Raja Ular. Dan siapakah Raja Ular ini? Di sepanjang jalan menuju ke sini, apa yang kau lihat? Lu Xiaofeng tidak menjawab tapi malah bertanya padanya. Itu bukan jalan, hanya sebuah gang kecil dan kotor. Ini adalah sebuah jalan, dan bisa dibilang merupakan jalan paling terkenal di kota ini. Oh, kau tahu apa yang ada di jalan ini? Beberapa pedagang yang lusuh dan tidak rapi, dan beberapa orang yang kumal. Tahukah kamu apa yang dilakukan orang-orang itu? Aku bahkan tidak memandang pada mereka, apalagi memikirkan tentang mereka. Kau seharusnya melakukannya. Mengapa? Karena di antara mereka, paling tidak ada 10 orang buronan yang kepalanya berharga, paling sedikit ada 20 orang pencuri ulung, setidak-tidaknya ada 30 orang jagoan. Jika kau bermusuhan dengan mereka, hampir mustahil untuk bisa melakukan sesuatu di kota ini. Aku faham sekarang, ini adalah jalan tempat para penjahat. Raja Ular adalah raja di jalan ini, ia juga merupakan pemimpin dari mereka semua. Hanya satu kata darinya dan mereka semua tentu bersedia melakukan apa saja yang kau minta pada mereka. Kau tidak bermaksud meminta orang-orang ini untuk bertarung bagimu, bukan? Jika aku membutuhkan bantuan untuk berkelahi, aku sudah punya pembantu yang hebat seperti dirimu, mengapa aku membutuhkan orang lain? Lu Xiaofeng tertawa. Lalu untuk apa kau menanyakan si Raja Ular? Aku ingin memintanya membantuku. Ia belum selesai bicara waktu pelayan tadi datang kembali sambil berlarian.
Sikapnya pada Lu Xiaofeng berubah sekali lagi, sekarang lebih hangat dan lebih hormat. Jadi Tewan adalah teman lama. Seharusnya Tewan BLNG tadi. Dia MC ingat pedku? Lu Xiaofeng tersenyum. Ten saja. Bos bilang Tewan adalah sahabat yang baik. Ia menyuruh hamba membawa Tewan dengan segera. Di balik pintu sempit di belakang sana ada sebuah gang yang bahkan lebih sempit lagi. Dari dalam selokan yang gelap, tercium bau busuk yang sangat menyengat, lalat-lalat beterbangan di mana-mana. Di ujung gang, ada sebuah pintu kecil lagi. Setelah mendorong pintu itu hingga terbuka, mereka tiba di sebuah halaman yang sangat luas. Kira-kira 10 orang atau lebih laki-laki bertubuh kuat dan tidak mengenakan pakaian tampak sibuk bermain dadu di halaman itu, begitu asyiknya mereka sehingga tubuh mereka bersimbah dengan keringat. Di sudut sana ada beberapa puluh kandang, di dalam beberapa kandang ada ular-ular berbisa, di dalam kandang-kandang yang lain ada kucing liar dan anjing liar. Seseorang sedang menarik seekor anjing kuning keluar dari sebuah kandang dan, dengan sebuah gerakan yang cepat, membenamkan anjing itu ke sebuah bak mandi besar sehingga hewan itu tenggelam di air dan mati lemas. Su Bing hampir muntah melihatnya. Tapi Lu Xiaofeng tampaknya tidak tergoyahkan. Nah, ini baru benar-benar seorang ahli membunuh anjing, ia berkata dengan santai. Dengan cara itu tidak setetes pun darah yang hilang. Daging anjing seperti itu pasti rasanya benar-benar enak. Su Bing tidak menjawab, ia khawatir kalau ia bicara maka seluruh daging yang barusan ia makan akan tertumpah keluar. Dua orang laki-laki bertubuh besar yang tadinya asyik mengamati teman-temannya bermain dadu tiba-tiba berjalan menghampiri. Kalian kesini untuk Raja Ular. Mereka menatap Lu Xiaofeng. Lu Xiaofeng mengangguk. Kedua laki-laki itu saling melirik satu sama lain sebelum tiba-tiba menyerang, berusaha menyergap Lu Xiaofeng. Lu Xiaofeng tidak bergerak, kedua laki-laki itu baru saja menyentuhnya ketika mereka sendiri tiba-tiba terpental ke udara. Si pelayan bersorak dengan gembira. Esda ku belangkufnya habat, kalian tip kapernya juga pedku. Ada LG yang emosi obi coba? Semua orang yang berada di halaman itu berpaling dan memandang Lu Xiaofeng dengan segan, perlahan-lahan mereka mundur untuk memberi jalan baginya. Si pelayan membawanya ke sebuah warung kecil lainnya dan menaiki sebuah tangga yang sangat sempit dan tiba di sebuah pintu yang amat sempit. Pintu itu tertutup oleh sebuah tirai yang terbuat dari manik-manik hitam. Raja Ular berada di dalam, silakan. Bagaimana mungkin pemimpin yang mampu mengendalikan para penjahat kota ini tinggal di sebuah tempat yang begini kumal? Su Bing merasa amat aneh, sampai ia berjalan melewati pintu. Bagian dalam ternyata merupakan dunia yang benar-benar berbeda dengan bagian luar. Bahkan seorang gadis manja seperti Su Bing yang dibesarkan dalam keluarga kaya raya pun belum pernah melihat ruangan yang perabotannya begini mewah dan mahal. Setiap benda, setiap barang di ruangan ini adalah mahakarya yang tak ternilai harganya, mulai dari cangkir teh yang terbuat dari giok putih hingga mangkuk buah yang terbuat dari kristal Persia, begitu juga dengan lukisan-lukisan di dinding. Dua di antaranya adalah potret Wu Daozi, satunya lagi adalah lukisan kuda yang dibuat oleh Han Gan dan satu lagi adalah hasil karya kaisar sendiri. Seseorang sedang duduk bersandar di sebuah kursi goyang yang dipasangi bantalan. Sambil tersenyum, ia mengulurkan tangannya ke arah Lu Xiaofeng. Hampir tidak ada daging sama sekali di tangan itu. Su Bing tak pernah melihat orang yang begitu kurus dalam hidupnya. Bukan hanya tidak ada daging di tangannya, wajahnya yang pucat pun tampak tidak lebih dari sehelai kulit yang menggelantung di tulang. Walaupun di luar cuaca sedang panas terik, kursi itu dilapisi oleh sehelai kulit harimau, dan orang itu mengenakan sebuah mantel yang amat besar. Su Bing tak bisa membayangkan bahwa pemimpin semua penjahat di kota itu bertampang seperti ini. Lu Xiaofeng telah berjalan menghampiri dan menjabat tangannya erat-erat. Tidak kukira bahwa kau benar-benar ingat pada orang cacat sepertiku dan mau datang mengunjungiku. Raja Ular tersenyum. Su Bing menarik nafas lega, akhirnya seseorang mengucapkan kata-kata yang bisa ia fahami. Sudah lama aku ingin mengunjungimu, tapi kali ini aku kesini bukan hanya untuk menemuimu. Lu Xiaofeng menjawab. Tak apa-apa, kau sudah berada di sini, dan aku benar-benar senang karenanya. Aku ingin meminta sesuatu darimu. Kau datang ke sini,
Tentu saja untuk meminta sesuatu dariku, kenyataan bahwa kau berpikir untuk datang padaku adalah bukti bagiku bahwa kau masih menganggapku sebagai seorang sahabat, itu sudah lebih dari cukup. Ia tertawa dengan tulus dan berpaling pada Su Bing. Di samping itu, kau membawa seorang wanita yang begini cantik, belum pernah aku melihat yang secantik ini. Wajah Su Bing memerah. Margaku Su, lengkapnya Su Bing. Ia menjawab dengan malu. Tiba-tiba ia menyadari bahwa walaupun fisik Raja Ular lemah, ia tetaplah seorang yang sangat berani dan terus terang, juga seorang sahabat yang sangat setia. Ia tiba-tiba menyadari bahwa kesannya terhadap orang ini adalah sangat baik. Su Bing? Apakah kau Su Bing dari keluarga Jarum Dewi Su? Su Bing mengangguk dengan wajah memerah. Siapa yang tahu kalau aku bisa melihat si cantik yang paling terkenal di dunia persilatan? Raja Ular tertawa dan berkata dengan keras. Sambil menjabat tangan Lu Xiaofeng dengan erat, ia berkata, tampaknya bukan hanya seleramu sangat tinggi, nasibmu juga sangat mujur. Jika aku jadi kau, aku akan minum sekarang juga. Kali ini Lu Xiaofeng tampaknya sangat patuh dan ia segera menuangkan minuman dan meminumnya. Di atas meja memang ada sebuah cangkir emas berbentuk tanduk, dan araknya berwarna kuning gelap. Arak itu hampir habis ketika Raja Ular akhirnya bicara lagi. Apa yang kau inginkan? Jika aku memilikinya, kau boleh mengambilnya. Jika aku tidak memilikinya, aku akan mencarikannya untukmu. Aku ingin sebuah peta. Peta apa? Sebuah peta mengenai tata ruang istana kerajaan, berikut lokasi penjaga dan perangkap di sana serta waktu pergantian para penjaga. Ini, tentu saja, bukan hal yang mudah untuk didapatkan. Tapi Raja Ular tampaknya tidak keberatan, ia juga tidak bertanya peta itu digunakan untuk apa. Jawabannya sangat sederhana. Baik. Lu Xiaofeng tidak mengucapkan terima kasih padanya, persahabatan mereka jauh melebihi kata itu. Raja Ular memandang mata Lu Xiaofeng dengan perasaan puas di matanya. Ia paham perasaan Lu Xiaofeng. Ia hanya mengajukan satu pertanyaan. Di mana kau hendak menginap malam ini? Penginapan, seperti yang Anda harapkan. Sebelum matahari terbenam besok, aku akan mengirimkan seseorang bersama peta itu padamu. Angin di tepi sungai selamanya dingin dan menyegarkan. Malam itu hawanya dingin seperti air. Di langit tampak bulan dan bintang, dan ada beratus-ratus bintang seperti api di atas perahu nelayan. Dengan hati senang, mereka berjalan-jalan dengan perlahan di tepi sungai. Kota ini benar-benar indah, mereka menyukainya, dan juga menyukai orang-orang di kota ini. Aku akhirnya memahami sesuatu. Su Bing tiba-tiba menarik nafas dengan lembut. Apa itu? Lu Xiaofeng bertanya. Kau benar-benar memiliki banyak sahabat yang hebat? Terutama seorang sahabat seperti si Raja Ular, Lu Xiaofeng setuju. Siapapun yang memiliki sahabat seperti dia pasti beruntung. Su Bing berhenti dan mengamati lampu di perahu nelayan yang berkerlap-kerlip di sungai dan gelombang air sungai yang diterangi oleh sinar bulan. Hatinya penuh dengan perasaan riang dan gembira. Aku suka tempat ini, nanti aku mungkin akan bertempat tinggal di sini. Bukan hanya orang-orang di sini hebat, cuacanya juga bagus, dan banyak makanan enak di sini. Terutama daging giling yang kita makan tadi, Su Bing berkata dengan malu. Aku tak akan pernah melupakannya. Jika kau tahu daging itu terbuat dari apa, maka kau benar-benar tidak akan pernah melupakannya. Lu Xiaofeng tertawa. Memangnya terbuat dari apa? Daging ular dan kucing. Su Bing masih muntah-muntah. Ia telah muntah 5 kali. Waktu ia kembali ke penginapan, ia mencari sebuah baskom cucian dan bersembunyi di sudut kamar, muntah-muntah. Ia sedang memuntahkan sisa-sisa air di perutnya saat ini. Lu Xiaofeng hanya tersenyum sambil menonton di pinggir. Akhirnya Su Bing berhenti muntah-muntah dan berpaling. Ia menatap Lu Xiaofeng dengan gusar. Tentu ada sesuatu yang salah padamu, kau suka melihat orang lain menderita. Ia menggerutu dengan nada yang pahit dan gigi dikertakkan. Aku tidak suka melihat orang lain menderita, Lu Xiaofeng masih tersenyum. Aku hanya suka melihatmu menderita sedikit. Apa salahku padamu? Su Bing melompat bangkit. Mengapa kau menyiksaku seperti ini? Bukankah orang seperti ini tidak punya hati? Lu Xiaofeng menggeleng-gelengkan kepalanya dan menarik nafas.
Aku mengajaknya makan makanan yang begitu lezat, dan ia masih menuduhku menyiksanya. Jadi, menurutmu, seharusnya aku berterima kasih padamu? Tepat. Aku sangat berterima kasih, begitu berterima kasihnya sehingga aku ingin menggigitmu sampai mampus. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya dan menarik Lu Xiaofeng. Ia menggigit telinganya. Gigitan itu tidaklah keras. Angin begitu lembut, malam begitu sunyi. Dua orang muda-mudi yang berkasih-kasihan di sebuah kota yang aneh tetapi indah. Jika kau seorang laki-laki, bukankah kau berharap menjadi Lu Xiaofeng? Jika kau seorang wanita, bukankah kau berharap dirimu adalah Su Bing? Senja, senja lagi. Sambil bergandengan tangan, mereka kembali dari kota. Ada sebuah amplop besar di atas meja. Hanya ada 3 kata di atas amplop itu. Beruntung tidak mengecewakanmu. Di bawah sinar bintang, jalan yang terbuat dari lempengan batu hijau itu berkilauan seperti cermin. Haruskah kau pergi? Su Bing memegang tangan Lu Xiaofeng seerat-eratnya. Lu Xiaofeng mengangguk. Dan kau tidak mengizinkan aku ikut denganmu? Lu Xiaofeng mengangguk lagi. Gadis itu berpaling, karena air mata telah menitik dari matanya, ia tidak ingin Lu Xiaofeng melihatnya. Jika kita berdua pergi, maka kesempatan bagi kita untuk tetap hidup jadi tinggal setengahnya. Ia menjelaskan. Tapi, bagaimana mungkin aku menunggumu di luar sendirian? Kau boleh pergi untuk mencari seseorang buat dijadikan teman berbincang-bincang atau minum-minum. Siapa yang bisa kucari? Baik di istana kerajaan. Siapapun, selama mereka punya lidah yang bisa bicara dan mulut yang bisa minum. Lu Xiaofeng bergurau. Su Bing menegakkan kepalanya dan menatap Lu Xiaofeng dengan gusar. Ia menendang tulang kering pemuda itu dengan agak keras. Oke, baik. Aku akan pergi dan mencari laki-laki lain, kau pergilah dan mampuslah. Ia berkata dengan keras. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.